mengejar hadirat-Mu dalam hidupku. Kami membawa sembah kami Tuhan saat ini Tuhan. Kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu. Oke, semua mengejar-Mu. Dalam hidupku. Oke, saya merindukan-Mu. Wajah-Mu. Jemaat ini mau mencari wajah-Mu. Kebaikan-Mu mengejar hatiku dalam hidupku. Bawa sembahku menyatakan kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Tuhan, hari kita lebih lagi sembah Tuhan. Kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang mau ambil hidup kita. Biar apa yang Mari jemaat, arahkan hatimu kepada kami Tuhan. mau lebih lagi. Mari yang bersuara. Lebih Mari dalam belajar lagi menyembah-Mu Tuhan. Mari pejamkan matamu, arahkan hatimu kepadanya. Engkau penuh Sebab Dia hadir. Oh, hadirat Tuhan, Tuhan. Wartakan kehadiran sementara. Kami meradukan setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Layak ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Mari kau dengar Tuhan, mari kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari Bapak Inilah bangkit berdiri dan katakan inilah layak ku redup. Mari jemaat Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ya, mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Damaian dan mengagungkan kepadamu. Dalam hadis kau dengar Tuhan, hadis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu.
Mari jemaat AGC kita katakan lagu ini lebih lagi. Manis kau dengar Tuhan dan hatiku bersuka karena inilah yang kuranduga, inilah yang kurandukan setiap waktu. Jangan hujan dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang kurandukan. Mari jemaat AGC, mari kita buka hati lagi. Katakan lagu ini lebih lagi. Nyanyian puja dan pengagungan Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ku renungkan setiap waktu. Hujan dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak terima puji Tuhan, sebab kau ya Tuhan, Engkau yang layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak ya Tuhan, terima pujian kami terhadap tahta kerajaan surgamu. Ya Rabayashe, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari berikan pujian yang terbaik, Kau layak. Kau layak ya Tuhan, terima pujian. Engkau terima pujian dari AGC Tuhan. Kiara Maya Syakana Kapaya.
Kau layak ku agungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, Kau layak terima pujian, Tuhan. Sebab Kau layak ku agungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory,
puji syukur. Segala puji syukur. Mari seluruh jemaat bangkit berdiri. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Mari soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Mari soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Mari soraklah haleluya. Haleluya. Tuhan, silakan duduk. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lebih lagi buka hati untuk Tuhan. Biar firman ini masuk dalam setiap hati kita. Roh kita yang menangkap setiap firman Tuhan saat ini. Mari kita angkat lagu yang berkata, seperti wanita yang mengurap. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita. Mari setiap kita angkat lagu ini lebih lagi. Menangis di bawah kaki. Kita bayangkan lagu ini. Kita tetap mengasihi Tuhan selama hidup kita. Hidupku seperti wanita ini mengasihi Tuhan. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, tangan bagi tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota
ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami mau tetap setia melayanimu sampai akhir hidup kami, sampai di menutup mata, sebab Engkau segalanya, kekasih kami. Ya Yesus, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang kuat di tengah kami, Tuhan. Kami mengucap syukur karena seringkali di ibadah kami, Tuhan, Engkau hadir. Itu yang kami rindukan, Tuhan. Karena tanpa kehadiran-Mu kami merasa hampa, kami tidak kuat, kami tidak bersemangat, kami tidak bergairah. Tapi dengan kehadiran-Mu, dengan manifestasi kuasa-Mu, kami semakin kuat, semakin bergairah, kami semakin bersemangat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus merindukan Engkau, mengejar-Mu. Syaka takara lama syandere tekere taka takana masekere dede nana takana nana takut. Mari siapkan hatimu, lepaskan pengampunan, buat firman Tuhan bisa masuk di tanah hati yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus saya melepaskan pengampunan buat sebut namanya dalam hati. Pengurapan ada atas hamba-Mu, seluruh dari awal sampai akhir terus terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan surga, sehingga apa yang keluar dari bibir mulut lidah ini semuanya berasal daripada Tuhan, 100% berasal daripada Tuhan. Satu kali untuk kalimat bisa berdampak untuk mengubah setiap hati kami, untuk mengubah kehidupan kami. Sembunyikan di belakang salibmu agar kemuliaan yang nampak. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Saya minta yang di belakang bisa maju ke depan, masih ada kursi beberapa yang kosong. Ini pertama kalinya saya minta. Boleh ke depan Pak Abraham dan yang di belakang situ. Ya, ini masih ada kosong beberapa ya. Ayo cepat-cepat. Kalau tidak maju ke depan nanti Anda saya minta khotbah di depan. Coba. Anak-anak sekolah minggu hati-hati jalan di samping ya. Baik, selamat datang bagi yang baru pertama kali datang, jiwa baru ya, karena seringkali dilupa. Terima kasih.
ini gereja, ini rumah Anda. Ya. Saudara, ketika sebuah gereja hadirat Tuhan sangat kuat, ada positifnya, juga ada pasti banyak hal yang positif. Tapi ada juga yang bisa membuat gereja-gereja lain iri. Karena apa? Hadirat Tuhan yang kuat itu akan menyedot jiwa-jiwa dari yang lain, bahkan dari gereja lain datang tempat ini. Orang-orang yang rindu, haus, lapar akan Tuhan, pengejar Tuhan, pemburu-pemburu Tuhan akan datang, akan kesedot masuk ke tempat ini karena hadirat Tuhan kuat. Ya. Dan itu kerinduan saya. Ya, itu kerinduan saya juga. Ya. Dari pertama masuk ke Timika, bahkan sebelum ke Timika. Baik. Ini abundance of rain. Pointer minta. Ya, saya kembali mengingatkan Anda tema tahunan kita abundance of rain. Hujan turun dengan melimpahnya, berkat turun dengan melimpahnya. Ya. Saya bersyukur, puji Tuhan, sudah ada beberapa di antara kita yang mengalami tahun ini. Ini baru bulan berapa? Sudah bulan Juli. Sudah lewat dari pertengahan, ya. Sudah ada dari Anda yang mengalami. Ya, bersyukur Filipus juara 1. Ya, ini Filipus. Sebelumnya pernah juara 1? Tidak pernah. Haleluya. Saya bersyukur ini Evita juara 1 di kelas, ya, di sekolah, di kelas. Hah? Sebelumnya pernah juara 1? Pernah. Nah. Berapa kali? 1. Jadi ini yang kedua. Oh, yang kedua. Dan Juan juara 2, toh? Sebelumnya pernah juara 1 dan juara 2? Belum pernah. Enci juara 4, yo. Nah, sebelumnya pernah juara 1 sampai juara 4? Belum. Toh? Ini kemajuan, ini abundance of rain, bukan hanya dari segi keuangan, tapi dari segi posisi jabatan kita semakin dipercaya, semakin banyak kita dapat kepercayaan, di kelas kita juara, di kampus kita berprestasi, dapat IPK, indeks prestasi kumulatif yang tinggi, cum laude dan segala macam. Di pekerjaan kita terus naik gaji, di bisnis kita terus berkembang, di pemerintahan kita terus punya dampak, ya. Ini abundance of rain. Bahkan kemarin saya sudah izin sebelum saya sudah japri Pak Sami sebelum saya berikan kesaksian. Bahkan Pak Sami ini sudah dan Ibu Devi sudah jadi pengusaha. Iya. Dulu itu karyawan ikut orang. Setelah saya tanya-tanya penghasilan untuk tahap awal itu dibanding dengan dulu waktu karyawan itu sekarang 4 kali lipat. Ini tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan. 4 kali lipat, ya. Dan saya mengharapkan, saya merindukan ada banyak kita jadi pengusaha bagi yang belum jadi pengusaha. Dan setiap jemaat dari berbagai profesi bukan juga pengusaha, dari berbagai profesi, dokter kandungan, dokter hewan bisa suntik ciko. Ya, rumah makan, sembako kita beli jual murah, ya, gitu. Dari berbagai profesi. Ya. Saya tuh menunggu yang lain. Ini sisa 6 bulan supaya kita mengalami abundance of rain. Ya, saya menunggu yang lain. Amin. Luar biasa. Dari 4 kali lipat peningkatan. Dulu dapat tekanan, dapat perintah, sekarang bebas. Ya, bebas. Itu yang saya bilang abundance of rain. Itu yang saya bilang berkali-kali, kejar dulu Tuhan. Kejar dulu Tuhan. Ada berkali-kali mereka Pak Sami dan Ibu Devi ini
mencari Tuhan, melayani Tuhan, ya izin, ya mendahulukan Tuhan. Saya tidak katakan bahwa Anda harus izin di saat jam kerja, karena saya ini bukan cuma pendeta, saya juga pengusaha yang kerja di toko. Ketika dia sering izin, saya juga marah, kami juga marah gitu. Maksud saya adalah di luar daripada jam kerja, kejar Tuhan, pelayanan, maksimalkan waktumu. Saya kerja ini satu hari bisa sampai 19 jam. Reni cuma lihat saya sampai siang, tapi dia tidak lihat saya kalau saya bangun jam 3, saya nyembah, saya bangun jam 5, saya nyembah, saya bangun jam 4, saya nyembah. 5 menit, 10, 15, 20 menit. Setiap hari adalah penyembahan, setiap jam adalah penyembahan. Ya. Dia tidak lihat kalau tengah malam jam 2, jam 1. Ya benar. Yang lihat istri saya, bugem. Itu yang saya bilang. Kemarin kalau izin sama bosnya, Pak Sami dan Ibu Devi, sempat dapat marah. Ya. Saya juga dulu begitu. Waktu kerja di Jayapura, di Waena, sebelumnya saya tidak tahu kalau ternyata sepupu saya jual miras. Aduh, saya kerja, saya sudah mau ikut persekutuan doa Karismatik Katolik waktu itu, disuruh balik untuk apa? Pergi nagih miras. Saya bilang no way, no, waktunya Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan lihat, kerinduan kita mengejar Tuhan. Dan Tuhan lihat penari-penari ini, mereka sudah ada di sini dari jam 7, setengah 8 lewat ya, setiap minggu. Ya, sampai Tuhan berikan prestasi, juara. Inilah yang dibilang jadi terang. Toh? Sudah jadi dampak buat keluarga, dampak buat yang lain, ini dibilang jadi terang. Coba pikir ya, ini mereka ini lebih banyak waktu, menyediakan lebih banyak waktu di gereja, di pelayanan, ya dalam ibadah-ibadah. Waktu kan satu hari 24 jam, benar? Kalau sebanyak waktu diambil untuk gereja, untuk pelayanan, semua untuk duduk di kaki Tuhan, untuk berendam, maksudnya berendam dalam Roh Kudus, ya, pasti berkurang waktu di tempat lain, benar? Tapi kenapa bisa maksimal di tempat lain? Ini di gereja banyak, di tempat lain, di sekolah berkurang waktu belajar, ya. Tapi kenapa justru di sini bagus, mereka diurapi, ya, ada hadirat Tuhan ketika mereka menari. Di sini juga mereka berprestasi. Sama ketika kita melayani, kami di toko, ya, kami kejar Tuhan, lebih banyak waktu, baca abas segala macam berjam-jam. Pastinya kurang waktu di toko, benar? Dulunya waktu di toko 5 jam, 7, 10 jam, 12 jam. Sekarang per hari 1 sampai 5 jam, 3 jam, 2 jam. Tapi kenapa bisa? Semuanya tercover dengan sangat baik. Ngerti? Matematika Tuhan tidak bisa dipakai ini. Matematika Tuhan tidak begitu. Matematika Tuhan tabur dari atas, seperti yang pernah saya ilustrasikan itu ya, yang botol, paham? Botol, ya, ketika mulutnya besar, dia tabur juga, dia dari atas juga tercurah, dari surga juga tercurah. Matematika Tuhan gitu. Gaji 2 juta, nabur 100, 300 ribu, nabur. Datang penuh, tercurah. Tidak ada dia yang seperti hemat sekecil-kecilnya, pemasukan keuntungan sebesar-besarnya, tidak bisa. Makanya tidak bisa dipikirkan dengan otak. Ya. Tidak bisa dipikirkan dengan otak. Kejar Tuhan ya.
Kita buka videonya menit ke-16 lewat 30. Sambil siapin YouTube-nya, enggak sempat diedit. Ini video saya YouTube ya ke-16.30. Ya, oke, pause dulu. Kasih besar layarnya. Oke. Ibu In bercerita tentang sosok namanya Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman ini adalah seorang sosok yang menginspirasi Benny Hinn. Dulu setiap kali ibadah itu penuh ribuan orang. Kalau ibadah jam 5, jam 3 sudah penuh, ya. Sosok yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Saya jelaskan dulu ya, namanya Kathryn Kuhlman. Beberapa waktu yang lalu, minggu lalu, yang ingat kesaksian yang lalu, saya bilang saya minta Kamindo untuk khotbah karena 2-3 hari sebelumnya itu saya lobet roh, jiwa, tubuh. Jadi saya dengan, kan di rumah itu ada kasur, ada lantai. Saya sini ada kasur, saya sambil tiduran, sambil kepala di sini, sambil putar ini. Karena mau cas. Baterai kalau lowbat kan perlu dicas, benar? Iya, cas. Nah, saya dengarlah ini. Silakan. Dia harus dioperasi. Dan dia sama sekali tidak sadar, jadi langsung dioperasi. Ini Kathryn Kuhlman. Begitu bangun dioperasi, dia ketawa. Dia bilang begini, kalian itu kenapa sih pakai operasi? Kekasihku sudah mau memanggilku. Tapi dia bilang terima kasih tetap. Kalian mencoba mengobatiku. Kemudian dia bilang sama mereka, tanggal sekian, jam sekian, saya cuma tahu Februari, ya. Dia bilang tahun ini aku akan dijemput kekasihku. Tiap hari dia ngomong begitu. Aku akan dijemput, dan dia sampai tahu tanggalnya, jamnya, bulan Februari dia akan jemput dan menikah, istilah dia, dengan kekasihku. Saudara, dan orang-orang pikir ini rada-rada mabok lah ya, ini rada-rada saudara fly ya. Tapi orang sampai lupa, karena itu kejadiannya kalau nggak salah 3 bulan setelah itu. Saudara, tiba-tiba saudara itu malam jam 2 malam, saudara itu seluruh bangunan bau mawar, saudara. Sampai orang di jalan diparkir, saudara, bau mawar Sharon. Saudara, dokter panik karena bilang begini, di rumah sakit tuh nggak boleh ada parfum. Ini parfumnya nyengat sampai diparkir, saudara. Bau mawar Sharon. Semua bilang apa ini? Apa ini? Gak ada yang bisa buat ini. Saudara, tiba-tiba ada satu suster yang berkata begini, ini tanggal, jam di mana Kathryn Kuhlman berkata dia akan mati, dia akan dijemput, dia akan menikah. Saudara, mereka yang pernah dengar lari, saudara. Saudara, dan baunya makin kuat, makin kuat. Saudara, sampailah di tempat Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman sedang berkata, I love you, I love you, I love you. Dan dia menikah. Saudara, bayangan saya, hari itu Yesus datang dan membawa buke mawar sebesar, saudara, sebuah gedung. Atau itu mungkin bau dari hidupnya, atau dia sedang tuntun dan dia tiba-tiba rubah seluruh rumah sakit Ya, jadi benar. taman mawar. Pada saat saya dengar ini, saya nangis. Saya langsung, terima kasih.
Ya kasihku, cintaku. Adakah Anda merindukan dia dengan sangat, ya, merindukan dia, mengejar dia sungguh-sungguh, memburu dia sungguh-sungguh, ya. Saya kalau dengar yang seperti begini, itu rasanya membangkitkan dari keadaan lunglai tidur tiba-tiba kuat. Rasa kamu toko Yesus. Itu gairah, itu cinta. Saya merindukan jemaat kita semua di tempat ini seperti gitu. Seperti khotbahnya yang lalu Kak Minto bilang, mungkin saja Pak Gem di belakang private, ada worship private, penyembahan yang privasi bersama Tuhan, ada perjanjian yang itu nanti menjadi bagian daripada jemaat-jemaat. Ya, setiap kali saya penyembahan, setiap kali sebelum ibadat Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh hadirat-Mu yang kuat di tengah jemaat. Saat kami menyembah Tuhan. Sebab itu yang bisa mengubahkan Anda dan saya. Ibadah tanpa kehadiran Tuhan hanya sebuah perkumpulan, kumpul-kumpul. Bukan mesbah. Ini berbicara tentang hubungan. Ketika waktu seminar yang lalu di Grand Tembaga, Pastor Leo mengatakan tentang dicurigai tabut perjanjian itu ada di sebuah negara, kalau tidak salah Nigeria atau apa, ya. Tapi di tempat di mana terjadi di situ pembunuhan banyak. Kemudian Pastor Leo dan istri mengatakan, selundupkan kami ke sana, kami mau ketemu. Saat itu saya menangis. Saya bilang, Tuhan, tabut-Mu datang ke Indonesia, datang ke Timika. Aku mau datang tersungkur di depan-Mu. Aku mau mencium kaki-Mu. Itu yang harus jadi kerinduan kita. Mengejar Tuhan. Saudara, hidup ini kita tidak tahu kapan kita selesai. Hidup ini kita tidak tahu kapan selesai. Kapan waktumu habis. Jangan gunakan waktumu dengan sia-sia. Anda bisa masuk ke pelayanan, tidak usah hitung-hitungan. Ada beberapa orang mengatakan, dulu ya, saya mau melayani kalau ketika saya sudah sukses. Saya mau melayani kalau saya sudah jadi pengusaha. Saya mau melayani kalau saya sudah jadi manajer. Segala macam. Saya percaya 100% Pak, kalau perkataan-perkataan begitu nanti setelah dia kejadian pasti dia tidak melayani. Pasti. Itu sudah dibuktikan, itu sudah survei. Melayani sekarang dari masa kecilmu masuk. Ya, saat penyembahan hadirat Tuhan begitu, Tuhan ini, ku angkat hatiku, angkat hatimu, bayangkan angkat hatimu, ku pandang kekudusan-Mu. Ada ekspresi cinta. Bukannya kalau Anda mencintai istri, suami, yang punya pacar, kalau Anda tidak punya ekspresi, itu tidak bergairah, itu menyebalkan. Tapi ketika Anda berekspresi, Anda bilang I love you, cium, ya, Anda lihat, cium, ya, mencium, Pa, Ma, jangan panggil, oi, ya. Ada ekspresi, itu hubungan, itu berbicara kita mengejar Tuhan. Ya. Lihat orang-orang yang mengejar Tuhan, ya, prestasi, ya, jangan terlena terus, ya, harus terus naik. Ini belum apa-apa. Lihat, ya, penghasilan 4 kali lipat, ya, sudah nggak diperintah lagi. Ada biaya tertentu mereka hanya bayar sewa.
Ya. Bangun mesbah tempat usaha mulai dari awal. Ya. Dan banyak orang mau jadi pengusaha. Kalau saya tanya pasti banyak yang angkat tangan. Ya. Amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Imamat 6 ayat 13. Tampilkan Imamat 6 ayat 13. Sama-sama baca yang sudah dapat. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah. Janganlah dibiarkan padam. Anda bayangkan dulu itu mesbah bisa dibuat dari tanah liat, dari batu, ya. Anda bayangkan di sini ada mesbah. Di atas mesbah adalah apa? Korban. Ya, ada korban. Ya. Bagaimana apinya jadi api harus tetap menyala. Ya. Ketika ada korban. Kalau habis korbannya apinya meredup, benar? Benar? Bisa bayangkan ini? Contoh misalnya saja Anda bayar bakar kayu atau apa ya? Bakar kayu atau bakar-bakar ikan lah. Oke? Yang paling simpel karena sini bakar ikan. Toh? Ada ikan-ikan. Ketika sudah selesai, sudah diangkat ikannya tidak ada lagi, tidak di apa? Kipas lagi. Lama-kelamaan dia jadi bara-bara, akhirnya mati. Benar. Tapi kalau terus diberikan dan terus diberikan minyak, panasin, menyala terus. Benar? Menyala. Ya. Mesbah di belakang, Anda bayangkan isi cawan di belakang, ketika ada mesbah 7 jam setiap hari, tunggu-tunggu hadirat Tuhan meledak kuat, sangat kuat di ibadah raya. Ya. Ada berapa pengkhotbah datang di sini pada saat mereka khotbah, mereka bilang, terasa banget di sini ada isi cawan. Cawan doa. Cawan pengucapan syukur. Ya, mesbah. Ya. Nah, ini harus ada mesbah. Saya tadi kemarin bilang sama Pak Samir dan Ibu Devi, bangun mesbah dari awal duduk. Sebelum buka toko, sebelum buka depot, mesbah dulu pagi-pagi bersama Tuhan, cari Tuhan dulu. Itu yang pertama. Ya, cari Tuhan. Jadi kalau sudah ada hadirat Tuhan di depot itu, Anda cukup buka sampai jam 5 sore misalnya. Tidak perlu buka sampai malam. Tidak perlu tunggu membeli sampai jam 8 malam. Tidak perlu. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore akan ramai karena ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang ada di sana akan menyedot semua orang datang dari utara, selatan, timur, barat datang untuk berbelanja karena ada hadirat Tuhan. Jadi waktu dari jam 5 sore sampai malam bisa pelayanan. Itu namanya kingdom business, bisnis kerajaan. Jangan pikir pakai, kalau dulu mama kami sebelum meninggal almarhum, enggak buka toko hari Minggu. Tidak pernah sejarahnya buka toko hari Minggu. Langsung dia bilang apa? Beliau bilang apa? Rugi. Tidak ada pemasukan. Buka dari pagi sampai sore. Tidak ada pemasukan. Ini otak terlalu kecil untuk kuasa Tuhan. Ya. Jangan pakai hitung-hitungan. Saya bilang berkali-kali, kejar Tuhan maka berkat. Kejar berkat maka apa? 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 Yang apa? Yang apa? Malaria yang kejar, ya.
Bangun mesbah. Imamat 6 ya tadi. Ayat 12, 13. Api, ayat 12-nya. Api yang di atas mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Ya. Jangan padam api. Ya. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mesbah, mengatur korban bakaran di atasnya, membayar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah. Janganlah dibiarkan padam. Kejadian 8. Ayat 20. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Tuhan cepat. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Kita tunggu dulu tampilkan karena ada yang enggak bawa Alkitab. Ya oke. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Garis bawahi, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk lagi bumi ini karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat, dan sejak kecilnya aku takkan membinasakannya lagi segala yang hidup dan yang telah kulakukan. Lanjut, Kejadian 9 ayat 12. Kejadian 9 ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Karena mesbah, Tuhan berjanji. Lihat, karena mesbah adalah tempat kita bertemu dengan Tuhan. Ya. Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ada korban. Korbannya KORBAN, bukan kurban, korban. Ya, bukan kurban. Oke. Karena mesbah, karena ada mesbahmu ada perjanjian. Ketika engkau duduk di kaki Tuhan, engkau nyembah Tuhan, ada mesbahmu setiap hari, Tuhan adakan perjanjian dengan engkau. Engkau akan dapat pasangan hidup yang terbaik. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ada perjanjian. Sekali lagi saya tidak katakan kita tidak bisa begitu saja tanpa kerja. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Enggak bisa, saya bilang saya kerja bisa sampai 19 jam satu hari. 10 sampai 19 jam. Enggak bisa kita berdoa saja baru enggak kerja. Saya berdoa Anda nangkap dengan roh Anda. Sekali lagi Anda buka hati, roh Anda yang makan, bukan pikiran Anda. Ya. Saya sudah jelaskan berkali-kali, firman Tuhan masuk di tanah hati yang baik dan berbuah dalam ketukunan 160 30 kali lipat, bukan di sini yang berbuah. Katakan kiri kanan, bukan di sini yang berbuah. Tapi di sini, tunjuk di hatimu. Ya. Ada perjanjian yang diadakan itu dulu. Tapi berlaku sampai saat ini. Sekarang kita masuk 2000 tahun yang lalu. Ini sebelum 2000 tahun yang lalu. 5000, 6000 tahun yang lalu. Sekarang kita masuk di zaman Yesus 2000 tahun yang lalu. Efesus 5.
ayat 1 dan 2. Ini ayat waktu kemarin model men kalau tidak salah. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah, dan telah menyerahkan dirinya bagi kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi dia di atas mezbah, Yesus menyerahkan dirinya naik di atas mezbah, di sana dikorbankan di atas kayu salib. Saya buka Google, pakunya Yesus itu 6 inci. 6 inci itu 15, sekian sentimeter gini. Ya, ditembus 2 tangan, kaki juga. Ya. Jadi pada saat turun begini dia tidak bisa, ini kan dia nurun gitu, dia tidak bisa tolak dengan kakinya. Ngerti? Kenapa? Karena kakinya dipaku juga. Dia tolak dengan punggungnya. Dan setiap kali dia bernafas dengan punggungnya. Punggung ini penuh dengan cabikan juga. Anda bayangkan persembahan seperti gitu. Ateis-ateis bertobat karena melihat yang seperti itu. Menyerahkan dirinya sebagai apa? Menyerahkan dia untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ini mezbah. Itu saking menderita seperti begitu. Ini persembahan, ini mezbah. Sehingga kita diselamatkan. Dikatakan oleh bilur-birunnya kita telah disembuhkan. Dia menjadi terkutuk supaya kita dibebaskan dari kutuk. Ada pertukaran ilahi di atas kayu salib. Makanya dari jam 12 sampai jam 3 kegelapan meliputi seluruh bumi. Ada pertukaran, kita sudah nonton kan? Ya videonya. Ada pertukaran. Semua penyakit seluruh dunia ditanggung oleh tubuhnya. Semua dosa ditanggung di tubuhnya. Ada pertukaran. Ya. Itu yang membuat saya pribadi, kami berdua bugem cinta Tuhan. Sekarang kita setelah Yesus wafat dan naik terangkat, kita yang tinggal di sini harus ada mezbah juga. Buka Roma 12 ayat 1. Mezbah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ada ibadah yang tidak sejati atau palsu. Ya, ketika Anda berdoa mempersembahkan tubuhmu, hatimu, walaupun engkau sakit hati, paksa dirimu, walaupun engkau tidak bisa menyembah Tuhan karena ada sakit hati. Kalau kita sakit hati loh, kita kepahitan, sulit menyembah Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, ampunilah dulu saudaramu. Ya, lepaskan. Oh, tidak sulit menyembah Tuhan, perintahkan, hai jiwaku puji Tuhan, hai jiwaku aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ada korban dari persembahan yang hidup. Apalagi korban-korban keuangan kita tabur. Waktu kita seperti anak-anak penari ini, kita tabur. Itu semua korban. Semua korban. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Jadi meskipun Anda tidak ibadah di sini, tapi Anda mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan yang mati ya, persembahan yang hidup. Saya bilang berkali-kali, kalau ikan barusan dalam posisi hidup kemudian dibakar, kita makan enak kan? Benar? Segar.
Tapi kalau ikannya sudah lama mati, ikan mati kita bakar, enggak segar kan? Yang hidup. Ya, itu ibadah yang sejati. Itu yang akan mengubah mesbah. Makanya perjanjian kami dengan Tuhan. Saya dulu berjanji, Tuhan, setiap tempat yang Engkau berikan kepadaku harus ada mesbah. Di toko setiap pagi, di radio, Aneka Pasti Ahmad Yani, SP2, semua harus ada mesbah. Bayangkan kalau 1000 tempat diberikan sama Tuhan, ada 1000 mesbah. Dan bayangkan 1000 jemaat, masing-masing di rumahnya ada mesbah. Tuhan mencium dari surga, aduh Timika, aku tidak tahan. Ada kok yang harum persembahan, ya, yang Tuhan cium, mesbah. Ya. Mesbah membuat engkau ketemu dengan Tuhan. Ya. Makanya khotbah yang lalu saya bilang, jangan khawatir akan hidup ini. Tidak usah kau khawatirkan engkau yang sudah tua. Tidak usah khawatirkan nanti siapa yang, kalau saya sudah tua siapa minta maaf, cebokin saya atau apa. Tidak usah khawatir. Ini juga jadi bagian. Ya, siapa yang jaga saya? Ya. Kuliahku begini, kuliahku nanti bagaimana? Siapa nanti jodohku? Tidak usah. Ada yang penting ada mesbah. Mesbah. Makanya dalam penyembahan betul-betul nyembah Tuhan, jangan dengan logikamu. Kalau engkau menyembah Tuhan belum bisa konsentrasi, kalau buka mata tutup matamu. Ya. Tutup matamu, ya. Menyembah Tuhan. Ya. Nyembah Tuhan. Amin. Saya sisa sekarang 3 Juli, sisa 6 bulan lagi. Saya pengen Anda mengalami nih abundance of rain. Ya, entahkah keluargamu dipulihkan, entahkah saudaramu datang kepada Tuhan menyerahkan dirinya bertobat. Ya. Seperti anak bungsu ketika dia sudah kelaparan, ya. Dia ingat mau makan ampas babi saja perut sudah bunyi-bunyi krek. Mau makan ampas babi saja tidak bisa. Dia teringat kepada rumah bapaknya. Ya, aku akan pergi dan ke rumah bapakku biar aku tidak jadi anak. Jadi kalau aku salah seorang upahan bapak, yang penting apa? Bisa hidup, bisa makan. Harus diajar habis-habisan, diseret sampai berdarah-berdarah. Sampai merayap, Tuhan, tolong. Anda mau dihajar seperti gitu? Anda yang pelayanan jangan pernah lari, ya. Seperti Yunus ketika Anda di calling, dipanggil Tuhan. Seperti Yunus, masih bagus Yunus dimutahkan lewat mulut. Kalau Anda dimutahkan ikan paus lewat anus. Cari Tuhan. Tanya kiri kamu, cari Tuhan. Punya hubungan, intimasi dengan Tuhan, menyatu dengan hatinya. Anda kalau mencintai dia itu rasanya yang lain tidak berarti lagi. Makanya setiap orang yang dekat sama Tuhan tidak banyak keinginannya yang lain. Karena dia cuma mau pribadinya. Dari mata jasmani saja dilihat, ketika orang masih banyak keinginannya yang lain, masih banyak mengejar hal yang sia-sia, dia tidak dekat sama Tuhan. Ketika orang dekat dengan pribadi Tuhan, dia merasakan sudah semua, sudah lengkap, sudah komplit, sudah lebih daripada cukup. Amin. Ya, amin. Sisa 6 bulan. Ya. Amin. Mari kita tutup doa. Saya minta lagu yang tadi itu, memandang wajahmu. Minta imam musik. Lagu ini bagaimana kita memandang wajah Tuhan.
mengejar hadir-Mu. Ya, mari nyembah Tuhan, mari rindukan Dia dengan sangat, jauh lebih daripada sebelumnya. Setiap kataku Kau Dia menunggu. Dia menunggu setiap katamu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa. Mari bawa hidupmu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tuhan menunggumu. Kami tak menyangka Tuhan, kami menemukan kasih yang kekal, kasih yang abadi, yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari kejar hadirnya Dalam hidupku. Mari bawa persembahanmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Setiap kita ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang. Bawa hidupmu, bawa hidupmu. Ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar. Mari kejar Dia, mari kejar Dia dalam hidupku. Ini sembah kami Tuhan, ini sembah kami. mengatakan Kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup.
kejar dia. Mari kejar dia. Hadirmu dalam hidupku memandang, memandang wajahmu, mengikuti Kami mau menghitungi setiap perbuatan baikmu. mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa Ini sembah kami Tuhan. Kami menyembahmu. menyatakan kebesaran, Mari nyatakan kebesaran. Mari kejar hadiratnya hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. membawa. Ini persembahan kami Bapa. Kami menyembahmu. Mari sembah dia. Hadirmu dalam hidupku. Wajahmu, mengikuti kebaikanmu, Mari kejar dia. hadirmu dalam hidupku, membawa Ini sembah kami. Ini persembahan kami. menyatakan Biarlah menyenangkan hatimu. kebesaranmu, mengejar Kejar hadirmu dalam hidupku. Kita ulangi dari awal. Dekat pada rindu. Ini rindu kami Tuhan. setiap kataku, kau pun peduli. Lihat Tuhan menunggumu. Betapa cintanya dia padamu. Aku sangka ku temukan satu kasih. Kita sangka ketika engkau bertemu dengannya, engkau pasti mengatakan tak kusangka. Diriku Cinta yang begitu bergelora, cinta yang tak berujung, bawa cinta yang menantikan kita hidupku. kembali padanya. Dekat pada Itu rindu. Ini rindu kami Tuhan. Mari rindukan dia. Mari lebih lapar, lebih rindu. setiap kataku, kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, mari jemaat Tuhan. I love you Tuhan. Bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti Bagi semua mengitu kebaikan. kebaikanmu.
penyembahan kami. Menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, Bawa sembahmu, bawa penyembahanmu kepadanya. menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawa Bawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. membawa sembah, Membawa sembahku, bawa penyembahanmu. takkan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembah, Membawa mari bawa penyembahanmu yang sembahku, terbaik. menyatakan Sebab dia sudah mati, dia sudah mempersembahkan hidupnya bagi engkau dan saya. dalam hidupku. Bawa sembah, Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. membawa sembah, Membawa sembahku, mari bawa penyembahanmu yang terbaik. kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Membawa sembah, Membawa sembahku, mari bawa penyembahanmu yang terbaik. menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembah, Membawa mari bawa penyembahanmu, sembahku, mari bawa penyembahanmu yang terbaik. menyatakan Sebab dia sudah mempersembahkan hidupnya bagi engkau dan saya. Mari angkat suaramu, dalam hidupku. membawa sembah, Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. membawa sembah, Sembahku, mari kita lebih lagi. Takkan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari Anda yang berselisih satu dengan yang lain,
Mari datangin, minta maaf kepada Anda, kepada orang yang pernah menyakitimu yang ada di ruangan ini, orang yang membuat engkau kesal. Mari lepaskan pengampunan, mari datangin, saling mendoakan supaya pemulihan terjadi. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu. Materikan firman-Mu dalam hati kami berbuah 100 kali lipat dan buah itu tetap. Tuhan, ajar kami mengejar-Mu, merindukan-Mu, mencintai-Mu lebih dari sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Yang merasa diberkati semua angkat lambai tangannya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya minta Ibu Indri untuk doa persembahan. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kalau tadi kami telah mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, biarlah firman yang ini yang kami dengar tadi Tuhan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh praktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan, mari Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberikan, kiranya Engkau berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka Tuhan, dan juga Engkau memberkati juga bagi tangan-tangan yang belum memberi Tuhan, Engkau bicarakan berkat berlimpah buat kehidupan mereka, dan biar persembahan ini Tuhan untuk kami pakai untuk melebarkan kerajaan-Mu yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus
memberikan persembahan, tidak bangkit berdiri. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Amin. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya.
You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Puji nama Tuhan. Sekarang kita datang dalam doa anak-anak. Jeje. Hari Selasa tanggal 5 Juli di Bintang Timur, ulang tahun Jeje. Jam 18.30 atau jam setengah 7 malam. Lahir baru ya. Selamat bagi yang lahir baru. Terima kasih ya. Kemudian nanti yang JJ tidak bila berkenan bisa datang ke rumah ya. Semua yang jemaat ya datang ke rumah, kita sama-sama rayakan hari Selasa ya. Oke, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Oh, ya. Saya gembira karena di sini ada Bunda Insos. Ini pendengar setia Radio Raja Wali. Bisa ya. Ya. Dari sudah berapa tahun Radio Raja Wali ya? Selamat datang Bapak juga, selamat datang. Ya, terima kasih. Ya, doa untuk anak-anak. Saya undang anak-anak semua untuk datang ke depan. Sama. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya, mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Bersama Ini setiap anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak KGC-Mu Tuhan. Tuhan, bersatu Engkau urapi mereka Tuhan. Engkau pakai setiap anak-anak generasi Joel di tempat ini Tuhan, untuk menjadi Tuhan pasukan-Mu Tuhan. Engkau pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan di AGC Tuhan, lebih lagi Tuhan melayani Tuhan. bersama Ya Tuhan. keluargaku melayani Anak-anak yang menjadi pembangkit, anak-anak yang pembawa terang bagi kota kami, anak-anak yang berdiri bagi kota Timika Tuhan. Engkau bawa setiap anak-anak
wewenang-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluarga melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Ya, mari sebelum kita deklarasi, saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita perkatakan bersama-sama, kita imani bersama-sama, kita deklarasikan bersama-sama. Seluruh jemaat, penari-penari, mari kita deklarasikan bersama-sama. Terjadi kemenangan bagi kota Timika. Ingat jiwa-jiwamu Tuhan diselamatkan sampai surga menyentuh bumi Tuhan. Kiara Maya Syakara Takaya Jan, Berlata Karamaya San, Jesus. Kiara Maya Syakara ya Tuhan, lawan. Satu, dua, tiga. Deklarasi lawatan pengolahan terbesar demi nama Tuhan dari jemaat Tuhan. Dengan kuasa dan roh Tuhan. Oleh karena perjanjiannya darahnya, kami sepakat. Satu, kami tahan semua roh antikris, roh pembinasa keji, roh perusak, roh pembinasaan, dan semua pemimpin kegelapan atas Indonesia, Papua, Timika. Dua, kami tahan semua yang jahat dan sombong harus dihabisi. Roh radikalisme yang menolak pengenalan Tuhan, segala gangguannya digagalkan, segala rancangannya jahat dibongkar, segala kerusuhan, perpecahan digagalkan atas seluruh Indonesia, Papua, Timika. Dua, aparat pemerintah terkena telah tangkapan, membongkar dan mengerahkan segala mereka. Semua aplikasi dan program jahat dipadamkan. Kami sepakat Jehovah Shalom urusan Indonesia, Papua, Timika. Empat, ada perjanjian pelangi atas Indonesia, Papua, Timika. Karena itu kami sepakat tolak bencana alam di bangsa dan kota kami. Kami berkatakan kami halau keluar. Kami bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lima, semua orang sakit penyakit wabah
Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Engkau Tuhan. Segala pujian, syukur, kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk kekuatan baru, untuk semangat, untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Percaya kami pulang dengan semangat, dengan gairah, dengan kekuatan baru. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan sukacita yang melimpah-limpah, dengan damai sejahtera yang meluap di dalam hati kami, membuat kami semakin hidup dan semakin bersemangat menjalani hidup dengan penuh gairah sampai kami menuntaskan destiny kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dalam perjalanan pulang dengan kuasa darah-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Engkau terus berjalan dalam kemuliaan menuju kemuliaan. Apa yang dibuat tangan-Mu Tuhan jadikan besar dan berhasil. Kita tetap sehat, semakin kuat, semakin bergairah, semakin cinta Tuhan, terus mengejar Tuhan, terus memburu Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Dia datang, kita didapatinya tidak bercacat celah. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.